Umat muslim di dunia tuh punya dua hari penting, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Namaku Cindy, selamat datang di Ruang Ceritaku. Memang ya, menyembelih hewan kurban jadi pokok kegiatan saat Idul Adha. Namun di beberapa daerah dan masyarakat di Indonesia juga punya tradisi unik yang tetap perlu nih kita jaga dan dilestarikan. So, simak tradisi-tradisi apa aja yang ada di Indonesia dalam menyambut Idul Adha. Yang pertama nih, ada megang di Aceh. Apa itu megang? Jadi megang adalah tradisi yang bermakna sebagai bentuk rasa syukur nih masyarakat Aceh kepada Tuhan. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh dengan memasak daging dan makan bersama keluarga serta kerabat. Proses megang ini tuh berawal dengan pemotongan hewan kurban, kemudian lanjut nih dengan membagikan daging ke warga sekitar dan fakir miskin tentunya. Nah, meskipun intinya Idul Adha itu adalah penyembelihan dan pembagian daging kurban ya, namun ada juga nih masyarakat Aceh yang langsung membeli daging ke pasar juga loh. Tradisi ini juga menjadi bentuk upaya mempererat hubungan kekeluargaan di masyarakat Aceh. Kemudian ada Apitan di Semarang. Nah, Apitan ini adalah sebuah kegiatan sebagai bentuk rasa syukur warga setempat atas rejeki atau hasil bumi yang diberikan oleh Tuhan. Nah, isi acara ini adalah pembacaan doa dan arak-arakan hasil pertanian dan peternakan warga setempat. Pokoknya inti kegiatan ini ya, warga yang ikut hadir di acara Idul Adha ini akan berebut untuk mengambil hasil tani yang menjadi arakan. Selanjutnya, gamelan sekaten di Surakarta. Pengaruh Wali Songo dalam kegiatan masyarakat di Jawa tuh memang kental banget ya. Salah satunya adalah ini nih, tradisi gamelan sekaten di Surakarta. Gak cuma saat Idul Adha ya, gamelan sekaten ini juga menjadi tradisi Idul Fitri dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Khusus saat perayaan Idul Adha, tabuhan musik gamelan akan mulai setelah sholat Idul Adha selesai. Biasanya warga yang menyaksikan gamelan sekaten ini akan mengunyah kinang. Dan menurut warga setempat, kegiatan mengunyah kinang ini bertujuan agar mereka mendapat umur panjang dan bisa menyaksikan tradisi ini dari tahun ke tahun dan tahun berikutnya. Grebek gunungan di Yogyakarta. Tradisi gerbek gunungan ini nih berawal dari halaman Keraton Yogyakarta, terus ke alun-alun utara hingga sampai ke Masjid Gede Kauman. Ada 7 buah gunungan yang tersusun sedemikian rupa, sedemikian cantik dalam tradisi ini. Nah, ketujuh gunungan akan dibagi di 3 tempat berbeda, yakni halaman keagungan dalam Masjid Gede, Pendopo Kawedanan Pengulon, dan Kepatihan serta Pulo. Nantinya ya, warga setempat yang ikut menonton juga akan berebut hasil tani yang tadi diarak. Menurut kepercayaan warga setempat ya, jika kamu berhasil mengambil hasil bumi dalam bentuk gunungan ini, maka artinya bisa mendatangkan berkah. Uniknya, tradisi ini juga dilakukan saat Lebaran Idul Fitri, nggak cuma di Lebaran Idul Adha. Cuma namanya aja nih beda. Kalau di saat Idul Adha namanya grebek gunungan, nah kalau lagi Idul Fitri namanya jadi grebek Syawal. Manten sapi di Pasuruan. Gak cuma sepasang manusia aja nih yang mendapat status manten atau pengantin di Jawa. Karena kamu bisa menemukan tradisi manten sapi di Pasuruan, tepatnya di Desa Watestani, Grati, Pasuruan. Tradisi ini berlangsung sehari sebelum Hari Raya Idul Adha ya. Masyarakat setempat mengadakan acara ini untuk memberikan penghormatan terhadap sapi atau hewan kurban yang bakal mereka sembelih keesokan harinya. Prosesnya dimulai dengan memandikan sapi menggunakan air kembang layaknya acara siraman gitu kalau manusia mau nikah. Kemudian para sapi juga akan mengenakan kalung dari bunga 7 rupa dan bagian tubuhnya juga akan ditutup menggunakan kain putih. Setelah itu ya, akan berlangsung nih arak-arakan menuju masjid untuk menyerahkan hewan kurban ini kepada panitia Idul Adha. Kemudian ada Toron dan Nyalase di Madura. Masyarakat Madura memiliki tradisi unik nih waktu Idul Adha. Mereka nih yang kerja atau tinggal di luar Madura akan berbondong-bondong untuk mudik saat Hari Raya Kurban, bukan saat Hari Raya Idul Fitri ya. Hanya saja ya, penyebutan untuk mudik itu dalam bahasa Madura adalah toron.
Nah, saat turun ke Madura, warga setempat juga melakukan nyalase. Dalam bahasa Madura, nyalase itu berarti nyekar atau ziarah ke makam untuk mendoakan para leluhur. Nah, kegiatan ini biasanya mereka lakukan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Jemur kasur di Banyuwangi. Banyuwangi ini kan ya dikenal dengan panorama alamnya yang eksotis. Namun warga setempat juga punya nih tradisi unik saat Idul Adha, yakni jemur kasur atau mepe kasur. Tradisi ini ya secara khusus dilakukan oleh suku Osing yang ada di desa Kemiren, Gelagah, Banyuwangi. Prosesnya nih dimulai dari tari gandrung yang kemudian berlanjut dengan penjemuran kasur. Semua warga akan menjemur kasur di depan rumah dari pagi sampai sore. Uniknya ya, kasur-kasur warga desa ini adalah kasur gembil dengan warna corak hitam dan merah. Hitam memiliki arti langgeng dan merah itu berani. Tradisi ini berlangsung menjelang Hari Raya Kurban dengan tujuan menolak bala dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Kemudian ada ngejot di Bali. Gak hanya terkenal dengan pariwisatanya ya, Bali juga identik dengan toleransi beragama yang tinggi. Kita semua tahu itu. Perbedaan agama di masyarakat Bali justru menghasilkan tradisi yang penuh dengan makna. Salah satunya adalah tradisi ngejot. Ya, tradisi ini adalah sebuah rutinitas umat beragama di Bali untuk merayakan hari penting dalam keagamaan termasuk juga saat Idul Adha. Nah, warga muslim Bali ini bakal menjalankan tradisi ini dengan berbagi makanan, minuman, serta buah kepada tetangga mereka yang non-muslim. Nah, kegiatan ini adalah bentuk rasa syukur warga muslim terhadap tetangganya yang memiliki toleransi tinggi. Acara Kalompoang di Goa. Di Sulawesi Selatan, tepatnya di Goa, juga punya nih tradisi hari Idul Adha yang sangat sakral, yaitu acara Kalompoang. Benar nggak sih nyebutnya aku nih, acara Kalompoang? Kalau aku salah, kalian boleh koreksi aku di kolom komentar ya. Nah, tradisi ini tuh berlangsung selama 2 hari berturut-turut, 1 hari sebelum Idul Adha dan di hari Idul Adha itu sendiri. Tradisi ini adalah acara resmi untuk mencuci benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Goa. Prosesinya dilakukan di Istana Raja Goa atau rumah adat Bala Lampoa. Nah, acara Idul Adha ini sendiri menjadi salah satu upaya untuk mempersatukan keluarga kerajaan dengan pemerintahan. Keren ya. Dan yang terakhir dalam list ini adalah Kaul Negeri atau Abdu'u di Maluku Tengah. Acara ini adalah acara adat warga setempat yang unik dan gak bakal kamu temukan di daerah lainnya. Prosesnya yaitu pemuka adat dan agama di negeri Tulehu akan menggendong 3 ekor kambing dengan kain setelah mereka tuh selesai sholat Idul Adha. Mereka akan berjalan nih mengelilingi desa dengan iringan takbir dan salawat menuju ke masjid. Setelahnya nih penyembelihan hewan kurban akan berlangsung setelah asar. Tujuan perayaan Idul Adha yang sudah berjalan ratusan tahun ini adalah untuk menolak bala serta meminta perlindungan kepada Allah. So, tadi adalah beberapa tradisi Idul Adha yang ada di Indonesia. Kalau di daerah kamu, ada nggak tradisi Idul Adhanya sendiri? Kalau emang ada, kalian boleh drop di kolom komentar. So, namaku Cindy, terima kasih udah dengerin aku. Jangan lupa kamu kasih aku jempol ke atas kalau kamu merasa bahwa video ini menarik. Tapi kamu juga boleh kasih jempol ke bawah kalau menurut kamu video aku emang membosankan. Tapi jangan lupa untuk subscribe supaya kamu bisa dengerin cerita aku yang lainnya.